Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini penulis ingin bahas singkat soal standar API. Jadi orang itu ada loh ya yang menganggap bahwa standar API itu merupakan bukti bahwa olinya sudah diuji gitu. Padahal yang nggak selalu. Si bronya ini kemudian ngomong, loh kalau begitu kan berarti nggak ada standarnya ya yang bisa jadi acuan kalau misal API di suatu oli, label API di suatu oli itu eh, nggak beneran, bohongan, nggak diuji beneran. Entah ya yang bikin orang percaya bahwa kalau ada pabrik oli itu pasti melakukan pengujian olinya, melakukan pengetesan di jalan. Biasanya juga orang-orang yang seperti ini ya, orang yang apa jenenge ya, terlalu percaya pada pabrikan ini adalah orang-orang yang kalau misalnya ganti olinya warnanya hitam, itu nganggap olinya itu masih tetap bagus ya. Dan ini ya terjadi merata ya, nggak cuma dari sisi konsumen, dari sisi mekanik bengkel pun sama ngomongnya seperti itu. Jadi itu nyata ya bahwa ada orang yang percaya bahwa kalau oli hitam itu no problem. Padahal harusnya kita pakai oli, jangan sampai hitam. Karena hitam itu tandanya olinya sudah teroksidasi parah. Harusnya kita pakai oli itu sebelum mengalami oksidasi parah. Kayak uji oli aja lah. Oli sudah warna coklat sudah dapat nilai C ya. Kalau memperhatikan ada yang uji minyak goreng ya, uji minyak gorengnya sopo itu Turboman itu kan nguji oli terus nguji minyak goreng ya, minyak goreng dipanasi sehari berapa menit gitu ya, terus dikirim ke lembaga uji oli. Minyak gorengnya sudah jadi agak coklat, terus begitu dianalisa hasilnya adalah C, sudah teroksidasi. Warnanya belum hitam, padahal warnanya masih bening, belum hitam, itu sudah dianggap teroksidasi. Apalagi kalau sampai warna olinya hitam ya, warna oli hitam dan encer sampai netes kayak air, apalagi diiringi dengan suara mesin yang kasar. Nah, kok bisa oli seperti itu masih dianggap bagus? Tapi balik lagi ke API-nya. API itu ya nggak terlalu pusing ya, nggak terlalu menghiraukan ya. Kalau ada oli yang nulisi di bungkusnya API SL, SP, SN gitu, nggak ngereken ya. Dari lembaga API-nya itu baru bertindak kalau di bungkus olinya ada API mark ya, tanda khusus API yang tandanya berupa logo API. Jadi hanya kalau dibungkus olinya pakai logo API saja lembaga API-nya bertindak. Ini kita bisa lihat contohnya di halaman penggunaan
penyalahgunaan lambang API pada oli. Jadi kalau olinya itu cuma pakai tulisan aja gak direken sama API. Baru kalau olinya itu menggunakan lambang ya, logo API, baru dianggap masalah. Faktanya seperti itu. Jadi ya kita nggak bisa berargumentasi, wow kalau nulis sembarangan kan diprotes sama API, dikena hukum. Ya, nyatanya ya yang kena hukum itu cuma yang ada logonya saja. Nah, mengapa penting karena untuk memperhatikan logo itu? Karena ya selain dari itu adalah bukti bahwa olinya sudah diuji. Kadang kita juga nggak tahu apakah oli dari suatu pabrikan itu benar-benar teruji. Karena kan oli merek yang sama, tipe yang sama, kekentalan yang sama itu bisa diproduksi dari banyak tempat. Mau di Perancis, mau di Vietnam, Thailand, atau juga Indonesia. Barangkali oli yang misalnya di website resminya itu tertera sudah lolos ya, yang kita beli di Indonesia ternyata nggak lolos. Itu bisa terjadi. Jadi kita harus hati-hati. Mungkin yang produksi Perancis itu lolos uji API, tapi bisa jadi yang produksi Indonesia nggak lolos. Terus soal oli nggak ada standarnya, ya memang ya, oli itu sifat-sifatnya kan jarang sekali terekspos toh. Bila kita perhatikan oli itu kan banyak ya sifatnya. Kalau lihat uji API ya, API 1509, dokumen API 1509 itu menjelaskan uji-uji apa yang dilakukan dan batas minimum yang harus dicapai kalau untuk bisa lulus sertifikasi API-nya. Itu kan poin-poinnya banyak. Nah, yang kita bisa baca dari produknya itu berapa banyak? Kan sedikit sekali. Titik nyala api, flash point, kinematic viscosity, kekentalannya, viscosity index, indeks kekentalannya. Kan nggak banyak itu. Jadi ya kita ya nggak bisa pakai acuan data gitu, karena memang secara datanya nggak ada. Kita mau menilai oli bagaimana? Karena misalnya ya di uji API ada yang namanya seal compatibility, nggak dicantumkan di produk datasheet olinya. Ada yang namanya shear stability, nggak dicantumkan. Evaporation loss kan penting juga toh untuk mengetahui olinya itu mudah menguap atau enggak. Nggak dicantumkan juga. Terus apa maneh? Daya tahan oksidasi. Apakah olinya menghasilkan kerak di piston? Itu kan nggak ada toh ya. Minim kandungan fosfornya berapa? Nggak ada juga.
Apalagi yang namanya bahan oli, setengah mati pabrikan itu berusaha menyembunyikan itu, nggak mau nunjukkan, oh ini bahannya dari ini gitu. Wis pokoknya ngomong full sintetik ya, ini oli full sintetik gitu ya. Tapi anehnya full sintetik punya PowerPoint bukan minus 60 derajat Celcius. Padahal kalau bahannya full PAO itu PowerPointnya minus 60 derajat itu. Tapi yang terjadi apa? Oli full sintetik tapi PowerPointnya cuma minus 33, minus 39. Wes itu ya, beda jauh dari yang standar tertingginya. Terus kita bicara soal apakah API yang paling baru itu yang paling baik. Coba deh baca sendiri ya, antara API SN, API SP atau yang sebelum-sebelumnya, berapa banyak sih peningkatannya? Sebenarnya sedikit sekali ya, dan malah ada yang berkurang. Karena contohnya yang API apa jenenge SJ atau apa gitu ya, SG mungkin saja, itu kandungan fosfor bisa banyak, begitu yang standar baru jadi harus cuma 800 ppm, 0,08 gitu ya kalau nggak salah persen. Kandungan fosfor ini penting karena apa? Aditif anti aus ZDDP itu fosfor, ada fosfornya. Nah, kalau aditifnya dibatasi, ya otomatis perlindungan ke mesin malah makin berkurang. Sampai pernah ada kasus ya untuk flat tapped, untuk valve yang nggak pakai rocker roller, itu ada kecenderungan cepat aus kalau aditif ZDDP-nya kurang. ZDDP ya, bukan aditif apa jenenge molybdenum, aditif titanium, beda lagi ya. Nggak sama karena ring kerjanya ya, kisaran kerjanya itu beda. Kalau yang titanium, tungsten, molybdenum itu kerjanya kalau sudah tekanannya sangat kuat, suhunya sangat tinggi, suhu yang terjadi karena gesekan antara logam dengan logam, baru itu aditif itu bekerja. Nah, kalau ZDDP di gesekan ringan sudah kerja, jadi nggak bisa disamakan. Coba dah dilihat di sisi lain, berapa sih batasnya, dan jangan dianggap bahwa standar itu standar yang super tinggi ya. Bahkan ada yang ngomong standar Dexos 2 itu lebih ketat daripada API ya. Yang penulis sebelumnya juga sudah pernah bahas. Contohnya untuk evaporation loss ya, itu standar minimalnya kalau nggak salah 13 ya. 13 ini angka yang tinggi. Karena beberapa oli itu justru evaporation loss-nya cuma 4 ya, 4 atau 5. Mengapa kok nggak dibuat begitu? Ya kalau terlalu ketat nanti kan banyak oli nggak lulus toh. Nah, dan perhatikan ya, kebanyakan oli itu nggak melakukan sertifikasi API. Itu nggak hanya karena bakalan nggak lulus, tapi juga karena kemahalan, mahal sekali. Nah, karena mahal sekali wis ya nggak sekalian enggak, dan karena sekalian banyak yang nggak melakukan, ya yang sekedar nempel itu bisa seenak, walau olinya nggak layak pakai pun tetap
ditulisi API opo API opo. Bukti ori nggak layak, kita nggak pernah ya lihat pengumuman sharing hasil uji laboratorium dari oli yang sampai mengukur misalnya kinematic viscosity, mengukur apa jenenge viscosity index, mengukur shear stability, evaporation loss, buihnya, depositnya, kita nggak lihat itu, tapi itu faktanya. Jadi nilai oli ya jangan terpaku pada tulisan API-nya. Walau ada logonya sekalipun, kita juga masih harus tetap ragu-ragu. Karena yang namanya logo API itu kan cuma standar minimal ya. Yang lulus nggak mesti betul-betul oke. Lebih baik kalau dicoba. Ya wis itu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.